Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Asraqal badru alaina fahtafat minhu buduru mislah husnik ma ra'aina qatu ya wajha sururi anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa qalir anta misbahu suduri. Ya Habib ya Muhammad, ya arus khafiqaini. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Shalawatullah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Suroja TV dimanapun Anda berada, selamat menikmati suasana sore bersama keluarga dengan ditemani sajian teh atau kopi hangat. Mudah-mudahan menambah suasana riang dan sukacita bersama keluarga. Hari ini kami dan kita semua tentu merasa berbahagia karena sedang merayakan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah manusia agung yang telah Allah kirimkan untuk kita untuk menjadi penuntun cahaya dan juga
pemberi pertolongan kepada kita semuanya berupa syafaat nanti di yaumil akhir. Dan pada episode Soroja TV sore hari ini kita akan spesial menyambut Maulid Nabi dengan meneladani kisah-kisah dan teladan akhlakul karimah yang telah diajarkan kepada kita semuanya. Sahabat Soroja TV, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan mengangkat tema menebar kasih tak pilih-pilih. Dan di studio telah hadir seorang narasumber yang telah merasakan dan mempraktekkan bagaimana menebar kasih, juga merasakan mendapatkan kasih dari banyak orang tanpa pilih-pilih, dan beliau ingin sharing, bercerita, dan juga memberikan banyak inspirasi kepada kita semuanya bagaimana menerapkan akhlakul karimah yang dicontohkan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita sapa narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Ida. Ibu Ida, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Kalau senang orang sekali. Jerman bilang Schönen guten Abend atau Schönen Nachmittag, selamat sore, selamat malam, itu biasanya kalau ketemu. Terima kasih Bu Ida sudah hadir kembali di studio. Jauh-jauh loh pemirsa, Bu Ida ini tinggal di Jerman sudah lama sekali, dan alhamdulillah setiap pulang ke Indonesia selalu menyempatkan untuk bisa mampir di studio Soroja TV menyapa sahabat Soroja TV semuanya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Di tengah kesibukan Ibu, kita sampai sulit sekali ya membuat jadwal. Alhamdulillah kita diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa Alhamdulillah, ya. bertemu dan berbagi kisah dan cerita kepada sahabat Soroja TV semuanya. Oke. Nah, sahabat Soroja TV, beliau ini punya banyak pengalaman dan sudah tinggal di Jerman lama ya, Bu ya? Sudah lebih dari 24 tahun. Wow. Karena bulan April Ya. tahun 2000 saya pertama 2000. meninggalkan tanah air, Ya. ikut suami yang sudah lama menetap di sana. Saya punya anak 2 juga, lahir dan besar di sana. Alhamdulillah. Jadi Bu Ida ini sudah tinggal di Jerman sejak tahun 2000, berarti sudah 24 tahun berada di Jerman. Iya, di kota Hamburg tempatnya. kota Saya Hamburg. berada di Jerman Utara, Iya. agak dekat ke Berlin, dekat ke Belanda juga. Kalau Jerman Selatan agak jauh, dia dekatnya kalau Jerman Selatan seperti Munich. Iya, iya. Itu jauh kalau dari kota saya. Oke. Saya malah lebih dekat ke Belanda daripada ke Jerman Selatan. Iya. Ibu, apa sih yang bikin Ibu betah tinggal di sana? Saya itu percaya bahwa apa yang sudah diputuskan Allah jalani. Oh, Gitu. Masya Saya juga Allah. tidak menduga saya harus menikah dengan seorang Muslim dari Indonesia yang sudah lama tinggal di sana. Gitu. Akhirnya karena pernikahan kan kita bagaimanapun harus Ya, turut harus suami ya ikut Bu suami. ya. Awalnya tentu saja penyesuaian karena kultur yang berbeda. Saya itu berangkat ke Jerman sudah ada di belakang kepala saya, oh itu bukan negeri Muslim, itu negeri yang bebas dan Iya, sebagainya. Lewat waktu itu cuma terbalik begitu ya. Oh, Saya jadi merasakan Ibu merasakan ada perbedaan cara perbedaan. pandang ketika baru datang Iya. dan sekarang. Iya, karena pandangan orang mungkin melihat 1-2 kasus akhirnya dipukul rata semuanya. Kalau dibilang negeri yang pergaulannya bebas, saya yakin di Indonesia pun ada yang begitu. Di Jerman tuh aman, yang bebasnya mah enggak begitu. Iya. Saya merasakan bahwa hak-hak pribadi kita tidak diganggu, hak ajasi kita dihormati sebagai manusia, karena Jerman itu negara yang masalah kemanusiaan itu dijunjung tinggi. Terlepas daripada masalah politik ada perbedaan itu kan kita tidak bicara soal itu. Saya hanya melihatnya bahwa kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim dan non-Muslim itu sama saja. Yang penting tidak melanggar hukum, tidak melanggar aturan, dan kalau saya lihat hukum pun sebetulnya adil begitu, tidak membeda-bedakan masalah ras,
sama Mm-mm. sekali itu dilarang sebetulnya Oh, di justru sana di itu sana. ya. Mm-mm. Perbedaan itu harus diterima, perbedaan Mm-mm. agama, perbedaan kepercayaan. Yang ateis juga tidak mengganggu kita, Mm-mm. kita juga tidak karena ketika ngalir dalam kehidupan Ya. sehari-hari sebetulnya yang berlaku adalah aturan moralitas universal kan, hak Oke. asasi manusia, tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain. Yang itu sebetulnya di dalam Al-Qur'an kan basis ya, basis, dasar ya. sekali gitu. Ibu, saya penasaran itu tadi tentang di sana dilarang untuk tidak saling menghormati. Itu tuh hukum negara atau hukum Hukum sosial? negara. Oh, jadi Hukum negara. ditegakkan Betul. betul ya. Seperti ini saja ada salah satu pasal di Undang-Undang Dasar Jerman itu setiap penduduk Ya. berhak hidup di atas agama, di atas kepercayaannya Betul. masing-masing. Kan definisi kepercayaan itu adalah juga agama termasuk di dalamnya begitu. Dan itu betul-betul berlaku secara hukum juga begitu. Jadi perbedaan di antara masyarakat di sana tentu dilindungi oleh negara ya. Dilindungi gitu. Masalahnya ada masyarakat yang tidak suka terhadap orang asing, masyarakat yang tidak suka terhadap orang yang beragama lain. Saya Ada kira juga. itu persoalan yang sangat alamiah ya, karena masyarakat di Jerman juga tidak semuanya punya wawasan yang sama begitu. Terutama kalau kita tinggal ke bekas kota-kota di bekas Jerman Timur ya. Kebetulan saya tinggal di kota Hamburg, itu kota pelabuhan. Yang dari dulu itu udah ribuan tahun yang lalu itu hubungan antar bangsa, antar budaya itu sudah terbiasa. Oke. Jadi sahabat Seroja TV, kita tidak perlu khawatir ketika akan tinggal di sebuah tempat atau sebuah negara yang mayoritasnya non muslim, karena sebenarnya agama apapun sebenarnya kita bisa hidup berdampingan. Tapi tentu saja untuk bisa hidup berdampingan secara damai itu ada hal-hal yang harus bisa kita lakukan ya. Tapi pasti diri kita dulu yang harus tentu saja. Contohnya begini, di lingkungan kehidup saya tinggal di apartemen ya Bu Is ya. Itu ada hukum tidak tertulis. Kan sebetulnya ada hukum dasarnya kita harus menghormati sesama orang lain. Hukum moralitas dasarnya. Itu aturan tidak tertulis. Mulai jam 8 itu tidak boleh ada aktivitas-aktivitas yang terlalu bising yang bisa mengganggu orang lain mulai jam 8 malam. Karena mulai jam 8 malam itu orang mulai beristirahat untuk besok bekerja kembali. Mulai jam 8 pagi silahkan kegiatan-kegiatan yang lainnya bisa dimulai. Nah, detailnya seperti apa kita hidup berumah tangga. Saya sih awalnya banyak diberitahu ya oleh suami saya. Seperti mau vakum lantai. Tidak boleh kalau di atas jam 8 malam. Berisik. Karena berisik. Masuk dari pintu utama. Saya tinggal di lantai 2. Ada 6 keluarga dalam satu bangunan itu, di apartemen itu. Ada juga yang lebih banyak ya. Itu kita menaiki tangga lantai itu usahakan tidak boleh berbunyi. Masya Allah. Karena harus nggak boleh pakai high heel. Betul. Itu tetangga saya yang orang Spanyol, dia misalkan pulang kerja atau pulang dari pesta pakai high heel, dia lepas itu, dia lepas. Dan pendidikan untuk tidak menciptakan keributan itu mulai dari taman kanak-kanak sudah dikenalkan. Ya. Jadi anak-anak di taman kanak-kanak itu kalau mau masuk ada latihannya, masuk ke rumah mulai jam 8 dia sudah tahu begitu. Jadi hal-hal seperti itu yang praktiknya akan mudah, pembiasaan sebetulnya Bu Is. Itu sudah jadi kebiasaan. Betul begitu. Dan semuanya saling menghormati. Masalah di dalam rumah mau setel TV boleh, tidak boleh terlalu keras. Jadi hargai tetangga. Jadi yang saya rasakan itu yang sudah saya teringat dengan ajaran Rasulullah itu, hormati tetangga. Kan Rasulullah juga tidak membedakan tetangga itu agamanya apa. Betul. Hormati tetangga gitu. Itu sunnah Rasulullah yang sudah terbiasa sebetulnya di Jerman itu. Nah sekarang bahkan sudah beberapa tahun jadi supaya generasi berikutnya atau dibiasakan itu ada peringatan
bulan lalu kalau tidak salah ya. Iya. Hari bertetangga. Itu termasuk kalau Hmm, misalkan di kita iya ada iya. Maulid Nabi, ada Apa hari aja tuh Bu hari bertetangga itu jadi kegiatannya? kegiatannya misalkan lingkungan sekitar, misalkan mau bersihkan sepeda Sama-sama, sama-sama di oke. bawah gitu, saling Saling memberikan kirim makanan gitu. betul Oh, Masya juga. Atau Allah. misalkan kalau musim panas, ada meja taman Ya, dibuka di halaman paling bawah, kita kumpul sama-sama. kumpul. Nah, kita tidak pernah membicarakan dan mereka juga menghormati kita sebagai Mm-mm. muslim. Ya, Tetangga saya mau minum bir ya silahkan, kita minum teh, ya, tapi kita ngobrol dengan ngobrol. enak. Kadang main kartu remi itu apa hanya untuk main-main Iya, seperti iya. itu, begitu. Jadi ada saling TST ya, Bu, tahu sama tahu. Betul, betul itu. Kita mau makan apapun silakan, tapi saling menghormati, kita makan apa, kita minum apa. Jadi itu menciptakan suasana damai ya, Bu ya. Tenang Oke. kehidupan itu. Betul. Sahabat Seroja TV, menarik sekali ya pada tema tayangan Seroja TV pada sore hari ini kita mengambil tema tentang menebar kasih tak pilih-pilih. Itu merupakan salah satu teladan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin yang memberikan dan juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita selalu bersikap akhlakul karimah. Bu Ida ini akan menceritakan bagaimana pengalamannya juga hal-hal yang dirasakan selama di Jerman, selama hidup bersama beragam beragam masyarakat ya, Iya. yang beda agama, beda bahasa, beda kebangsaan, Betul, betul, tapi betul. merasakan bagaimana menebar kasih dan juga manfaatnya kepada kita semuanya. Oke. Baik Ibu, ini saya ingin tahu ya Bu ya, karena kadang kita tuh suka salah paham atau underestimate gitu ya Iya. kepada masyarakat non muslim atau Mhm. kepada orang yang berbeda dengan kita, sehingga karena merasa berbeda kita suka pilih-pilih, mau sayang dia membeda agama, dia bukan bukan orang Indonesia gitu. Nah itu menurut Ibu bagaimana? Saya punya istilah sendiri, Bu Is. Oh, Kalau ya. saya punya sikap seperti itu, sama aja dengan saya menggali kuburan saya sendiri. Kan nggak betah. Kalau Oh. nggak betah kan akhirnya sakit, ingin pulang ke tanah air dan sebagainya. Itu prasangka-prasangka negatif Iya, kan iya, gitu. iya. Justru ketika saya tinggal di luar negeri, agama dia atau tetangga saya itu apa, itu bukan hal penting buat Iya, saya iya. gitu. Makin terasa bahwa yang paling aman itu adalah agama itu berada di wilayah pribadi, Iya. tapi memang nanti hukum-hukum sosial di Jerman itu kalau kita mempelajari ajaran Islam, ajaran agama kita sendiri sudah masuk kok paralel begitu. Saya tinggal di satu lingkungan atau di satu negeri yang suara azan nyaris tidak bisa kita dengar kecuali dari HP. Iya, iya. Acara buka puasa dan sebagainya tidak pernah terdengar. Kadang-kadang kita jarak buka puasa harus lama ya, seperti musim panas 2 tahun yang lalu, saya harus melewatkan masa puasa itu 21 jam. Karena kan Itu mengikuti tiap terbit. tahun Enggak, sekarang ada sudah ada. rotasi ya? Ada, karena 2 tahun yang lalu itu puncak musim panas Iya, ya. iya. Sekarang sudah mulai berkurang karena sudah lewat musim Iya, iya. panasnya begitu. Pernah merasakan puasa terpendek waktunya? Puasa terpendek itu pernah tahun berapa ya? Waktu berada di musim dingin. Iya, Itu nanti kan kita berapa pernah jam tuh puasanya? maghrib itu pukul 4 sudah maghrib ya. Oh, diskon 2 jam. Ya, Iya. kirain ada kan yang lebih Ada lagi Bu Is kan subuhnya kan baru masuk subuh jam 9 pagi. Gitu. Oh, dari Karena jam 9 terbitnya sampai kan jam iya. 4. Kalau Masya Allah, musim ya. dingin itu posisi matahari jauh Jauh ya. ya. Jadi lebih panjang malam. Ya gitu. Jadi lama sekali gitu. Tapi Bu, kalau maaf ya ini Iya. dari itu, ketika malamnya panjang kita apakah tidur terus? Enggak juga, karena anak-anak sekolah seperti subuh, Ya. kalau musim dingin, tetap saja jam sekolah kan jam 8. Mereka jadi nggak melihat tidak bisa. terpengaruh oleh waktu Ya, sholat ya. anak Tidak saya atau saya terpengaruh oleh pun waktu. masuk kerja atau masuk sekolah dalam keadaan
Gelap berarti masih. ya belum subuh tapi jadi belum belum apa namanya belum puasa Iya, kan, iya, masih iya. masih bisa sahur tuh jam 8 pagi Di ya masih bisa sekolah. sahur Oh, jadi begitu. anggap aja makan pagi. Iya. Tapi kalau sudah musim panas kan eh, matahari terbenam itu bisa pukul 11 malam, Malam. Oh, alah. pukul 2 sudah Iya. subuh Tapi gitu. itu tantangan. Iya. Itu kalau kitanya udah istiqomah itu bagian dari hal yang harus kita Iya. jalani ya, Bu, ya. Terasa bahwa kehidupan beragama, ritual Iya. seperti itu, ritual berpuasa, ritual ibadah-ibadah lain pun Bu Is, itu semakin terasa bahwa itu hanya untuk Allah, bukan Iya, untuk iya, manusia, iya. begitu. Biarkan orang lain tidak tahu bahwa kita sedang berpuasa, begitu. Dan tapi masyarakat Jerman di Hamburg terutama, Islam itu sudah semakin dikenal sebenarnya di Hamburg itu. Tahun 2012 itu Islam sudah resmi menjadi agama negara ke-6. Iya. Di kan Hamburg itu sebuah negara bagian tersendiri ya. Jadi dia punya otonomi daerah dan sebagainya. Itu sudah diputuskan menjadi agama negara dan ada 3 hari raya besar Islam yang diakui oleh negara. Hari Idul Fitri, Idul Adha dan 10 Muharram. Oh, di sana Di sana justru dirayakan. ya diakui, artinya pada 3 hari raya hari besar Islam itu masyarakat Muslim yang ingin merayakannya boleh Boleh mengajukan cuti ya, cuti tapi tidak dibayar, artinya diganti, dia mengajukan cuti yang tidak dibayar ya, artinya dia sudah kehilangan cutinya 1 hari, boleh Oh, gitu. tapi tetap Ya, bukan cutinya, libur bukan tapi ya libur. cuti ya. Tidak akan dipersulit, anak-anak tidak masuk sekolah pun tidak apa-apa begitu. 10 Muharram juga begitu gitu. Yang awalnya saya pikir 1 Muharram ya, yang biasa tahun baru Islam. Tidak, Oh, justru justru di 10 sana Muharram. 10 Muharram. 10 Muharram. Saya tidak tahu, mungkin peristiwa Muharram lebih dikenal mungkin Di lewat sana literatur atau masyarakat Muslim seperti masyarakat Ahlul Baitnya lebih di lama sana. sudah memperkenalkan, karena di sana masyarakat Ahlul Bait, komunitas Ahlul Bait itu banyak dari Iran, dari Irak, dari Pakistan, Oke. Turki itu sendiri banyak, dan dari Jerman itu sendiri. Oke. Ya, begitu. Jadi sudah banyak yang mengusulkan mungkin ke negara Iya, dan sebagainya. lewat Oke. upaya beberapa pihak ya begitu. Dan dalam kehidupan sehari-hari sendiri ya seperti saya bilang, Islam itu jadi mengalir ya. Terasa kami tidak mengalami kesulitan begitu. Masyarakat Jerman juga yang katanya tidak ramah dan sebagainya. Mereka tidak akan ramah kalau tidak punya kepentingan, karena mereka juga mereka tuh kalau di jalan raya itu saya bisa mengerti awalnya, orang Jerman sombong-sombong katanya. Iya. Iyalah Bu Iis, kalau musim dingin jangankan orang Jerman, saya juga nggak mau ditanya sama orang yang di jalan udah tirit. Kita kan Jadi kalau senyum teh gitu iya, ya. kalau keluar rumah itu kita berusaha untuk jalan cepat ya begitu. Ngobrol di pinggir jalan itu sudah tidak mungkin lagi. Iya, Kalau itu kita di karena Indonesia, di negeri tropis, kumaha damang, apa kabar, ngobrol Iya, iya. cipika-cipiki begitu. Kalau di Tidak musim ada dingin, tidak ada hambatan suhu betul. udara ya. Saya sendiri mengalami, saya bisa mengerti kenapa orang menjadi sombong kalau musim dingin. Pengen cepat keluar rumah, cepat balik lagi begitu. Nggak gini gitu. Mana ada orang mau ngobrol ketika cuaca Iya, dingin betul, kan betul. begitu. Jadi perlu banget kita memahami situasi, Betul. apakah situasi lingkungan, situasi cuaca dan sebagainya. Nah, Ibu, kan Rasulullah itu sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana Rasulullah juga selalu menebarkan kasih, menebarkan senyum kepada siapapun. Di negara Jerman, tempat Ibu tinggal sekarang, kan berada di negara yang mayoritasnya non-muslim. Pernah nggak Ibu merasakan ada perlakuan yang tidak menebar kasih kepada Ibu gitu? Saya pernah mengalami dan itu terasa ketika terjadi peristiwa WTC ya. Iya, WTC itu sebetulnya kalau kita saya selalu berusaha untuk berpikir positif. Orang waktu bukan itu Muslim itu betul. dianggap Ya, dan teroris mereka ya. tuh bukan karena benci, Iya. ketakutan Hati-hati, oke. gitu. Jangan-jangan ini orang Islam yang ada dekat saya itu juga sama Iya, seperti iya. mereka. Saya berusaha untuk mengambil hikmahnya. Artinya begini, kalau saya berusaha untuk berbuat baik pada orang lain,
saya tidak boleh terlalu Mhm. berkeinginan untuk mendapatkan balasan yang sama Iya. gitu. Kembali lagi kepada Rasulullah sebagai model utama dari orang yang menebar kasih tidak pilih-pilih. Kita sama-sama tahu kan bagaimana sejumlah orang pada masa Rasulullah itu ada yang Mhm. begitu benci pada Iya, Rasulullah. iya, ada. Rasulullah dilempari Iya, betul. kotoran dan sebagainya gitu. Eh, Padahal Rasulullah tidak pernah berbuat yang tidak baik kepada Mhm. mereka Iya. begitu. Jadi saya teringat perkataan Dr. Ali Syariati itu dalam salah satu bukunya itu. Eh, yang paling penting itu kurang lebih yang saya ingat antara kita dan Tuhan. Mhm. Peristiwa apapun itu sebetulnya hanya jembatan. Iya. Jadi mau suka, saya Iya, iya. menerjemahkannya ya. Mau suka tidak suka, adil atau tidak adil, bagaimana kita memahaminya dan mudah-mudahan Allah ridho gitu ketika kita Iya. bisa menjalaninya begitu. Kadang-kadang mm, 1+1 itu 2 itu tidak selalu Selalu satu berasal tambah dari 1+1 ya. gitu. Banyak Iya, iya. variasi dari untuk menghasilkan itu. Begitu Betul. juga kalau kita mendapatkan kasih sayang dari orang lain, nggak selalu harus ketika kitanya baik gitu. Mhm. Anak saya kan pernah dikecewakan oleh temannya. Aku sudah berbuat baik, tapi kenapa dia Gitu begitu? ya. Tapi lewat waktu ketika kita melepaskan tuntutan-tuntutan untuk mendapatkan balasan yang sama gitu, kita menjadi lebih bebas, lebih ringan. Iya. Ketika kita ingin berbuat baik, ya berbuat baik aja gitu. Mhm. Toh berbuat baik itu kan bagian dari keadilan. Iya. Keadilan insaniah, manusia tuh siapapun itu berhak untuk mendapatkan perbuatan baik. Minimal ketika kita di bis atau di kereta kesenggol, kita minta maaf. Kenapa? Ada alasan, karena ketika kita senggol dia terganggu oleh Iya. kita begitu. Orang-orang Jerman juga begitu. Ada jam-jam tertentu ketika bis sedang penuh, dia menyenggol beda. Itu tidak mungkin dia bilang minta maaf. Padahal itu karena kita semua mengerti Iya, itu lagi penuh banget itu ya. mereka tuh Tetap pasti minta maaf. maaf. Entschuldigen Sie. Kalau Entschuldigen Sie itu sudah kalimat maaf dalam bentuk sopan gitu. Iya, iya. Sopan banget. Sopan sekali. Itu akan terlihat dari kata-kata. Kan Jerman itu, bahasa Jerman itu bahasa yang ada tingkat-tingkatannya. Iya, Mana iya. bahasa biasa, mana bahasa tidak baik, dan sopan. Itu di dalam kehidupan sehari-hari aja mereka menggunakan bahasa sopan. Oke. Entschuldigen Sie. Itu padahal hanya bergeser saja begitu. Nah, hal-hal seperti itu saya justru banyak belajar dari orang Jerman. Terus kalau contoh lain Bu Is, di bis nih. Iya. Kadang-kadang ada teman-teman mungkin dari Afrika, mereka terbiasa kan kultur mereka kalau berbicara itu dengan suara tinggi. Itu orang Jerman tidak marah, Iya. tidak menegur, diam saja. Kadang-kadang udah nggak sabar gitu, karena mengganggu kan gitu. Iya. Tapi saya melihat orang Jermannya aja cuek-cuek aja, biarin aja kan gitu. Rasanya dia bicara teleponan gitu ya, bertelepon dengan di seberang sananya, seperti satu bis itu punya dia sendiri begitu. Nah, tapi saya lihat tapi saya lihat orang Jermannya ya kul-kul aja begitu. Dari situ saya belajar menahan diri juga bagian dari kita membangun kasih sayang gitu. Kalau siapapun tidak akan bisa menumbuhkan rasa kasih dalam diri kita kalau kita tidak punya budaya untuk menahan diri gitu. Tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita peroleh dari orang lain. Ya udah aja, biarin aja, belajar memaklumi. Dan itu saya juga lihat dari orang Jerman. Orang Jerman tuh orang yang tidak cepat bereaksi gitu. Dia dipikir dulu ya apa-apa tuh ya Dia sepanjang tidak mengganggu dia, nggak apa-apa. Orang mau bikin apapun ya nggak apa-apa gitu. Iya. Ini menarik sekali obrolan dengan Ibu Ida dari tadi, membahas tentang bagaimana sikap-sikap dan sikap-sikap juga perlakuan masyarakat di Jerman. Saya jadi mendapatkan 3 kata kunci ya dari bagaimana kita menebar kasih tak pilih-pilih. Di antaranya pertama, tulus, tidak mengharapkan balasan. Dan Rasulullah tuh seperti itu. Iya, Gitu. tapi kadang kita tuh suka merasakan sesuatu yang mungkin ajaib ya, karena ketika kita tulus baiknya ke si A, nanti yang baik ke kita orang lain Iya, gitu. betul. Kadang kita tidak pernah tahu kapan Allah membalas kebaikan kita, lewat siapa, kapan, dan pada saat apa, dengan Iya. cara bagaimana gitu. Yang pasti
kebaikan itu ya tabungan kita, Betul. insya Allah pasti ya Bu ya. Allah itu maha kuasa dan Betul. kekuasaan tidak terbatas, karena itu jangan sekali-sekali kita mengatur dia, begitu aja. Mau Allah balas Ya atau Allah. tidak, begitu, seperti itu Betul. aja. Ya, itu sebetulnya saya tuh bukan orang yang tahu banyak Iya. tentang ajaran Islam. Saya hanya mendengarkan inspirasi dari kajian-kajian di JRTV, di Mishkat, dari Allah Yarham. Itu kan banyak dari kisah-kisah ya gitu. Iya. Dan itu sebetulnya contoh yang paling mudah sebetulnya Iya. begitu. Eh, apa Tapi namanya? banyak juga Bu yang dengar, kan nggak semuanya seperti Ibu yang bisa menangkap kemudian memahami dan mempraktekkan. Itu sebenarnya yang ingin saya mintakan Ibu berbagi kepada kami nih, karena kami nih sahabat Roja TV masih perlu banyak inspirasi bagaimana memaknai setiap hal-hal, baik secara ilmu dari para ustadz atau kalau Ibu kan bahkan dari kehidupan Betul, atau betul. dari peristiwa di bis aja bisa jadi pelajaran. Betul, Nah, bagaimana betul. kita memaknai sebuah kejadian menjadi sebuah pelajaran Betul, betul. untuk kita Iya, pegang. saya selalu melihat bahwa saya ini cuma orang biasa, Bu Is, Iya. ya. Berdoa pun berdoa yang biasa, tidak seperti orang Misalnya yang apa, berdoa biasa itu? Bismillah ya Allah, maafkan saya, ampuni saya, bimbing saya Masya Allah. dengan caramu, bukakan pintu rahasiamu sedikit saja. Mungkin saya tidak berhak untuk mendapatkan banyak, tidak apa-apa. Artinya saya kadang-kadang sedih ya. Iya, iya. Allah itu maha kuasa, tidak bisa dibalas kebaikannya. Lihat saja itu. Iya. Allah maha baik, jangan kita banyak menuntut. Ketika kita dikasih sisi pahit dari kehidupan, dia tidak akan membiarkan kita kok. Gitu. Iya, iya. Selalu ada Selalu bersama kita. seperti itu. Kan kita tidak boleh berprasangka buruk pada Allah. Allah pernah mengatakan di dalam salah satu ayatnya, boleh jadi kamu memandang sesuatu itu baik padahal ada madorotnya gitu. Artinya terlalu berani kalau menurut saya ketika kita mencoba memahami bahasanya Allah dengan bahasa kita yang cuman begini saja begitu. Ketika kita tidak sedang tersungkur, kita tetap yakin dia tidak akan membiarkan kita betul-betul jatuh gitu. Dan belajar dari orang lain berprasangka baik itu membuat kita tuh nggak banyak beban ya, Bu Is, begitu ya. Ketika orang lain berbuat tidak baik pada kita, biarkan saja, nggak apa-apa. Ketika kita ada perasaan kesal, disitulah kita bertempur dengan diri kita sendiri. Boleh jadi dia di hadapan Allah itu baik. Mungkin kitanya saja nggak paham. Kita nggak boleh menjudge orang ya, Betul, Bu ya, karena kita betul. tidak pernah tahu bagaimana isi hatinya, Betul, bagaimana betul. dia bersujud di tengah malamnya. Ya, betul. Itu saya ketika pertama saya bekerja sebagai pekerja sosial di sebuah rumah sakit universitas, dan itu rumah sakit besar di bagian tidak di bagian gizinya langsung, tapi sosialisasi pelayan makanan kepada pasien. Jadi pasien itu harus menerima ketika dia diberi makanan tertentu sesuai dengan penyakitnya, mengkomunikasikan itu wilayah dari pekerjaan saya. Artinya pekerjaan sosial, kita harus bisa menolong pasien itu mengerti bahwa ada saat-saat dia mengkonsumsi makanan yang tidak dia sukai gitu, tapi untuk kesembuhan dia begitu. Kebaikan. Betul. Dan itu saya pernah diajari ketika lebih dari 3 tahun yang lalu saya pertama masuk kerja ke situ. Yang ngajarin saya tuh orang Jerman yang sudah senior, sudah 17 tahun pengalaman kerja di situ, tapi dia punya kelemahan komunikasinya tidak baik, tidak sabar, cepat marah-marah dan sebagainya gitu. Saya ngebayangkan. Saya sampai itu, Bu Iis, saya itu setiap mau berangkat kerja itu saya selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di Alian Mazharul Ajaib. Tolong ya Imam Ali, jangan sampai saya itu putus asa sama dia, saya bisa lempar piring ke dia gitu. Tapi setelah dia lewat 6 bulan dan dia pensiun, ternyata dibandingkan dengan yang lain, dia mengajarkan itu terbaik untuk saya. Bayangkan selama 6 bulan saya sudah nggak suka sama dia kan, saya sudah berprasangka buruk sama dia. Kan setiap orang ada kelemahan. Dia hanya kelemahannya mengkomunikasikan itu begitu. Sampai saya protes ke salah satu manajer, kenapa dia ditempatkan untuk mengajari saya? Saya bilang gitu. Saya sudah tapi buat dia selalu tidak puas. Ternyata saya lah yang mendapatkan pengajaran yang baik dari dia. Saya bandingkan dengan yang lain. Oh,
dia betul Iya. gitu. Saya jadi malu juga gitu sama dia. Kalau saya masih bisa ketemu, saya minta maaf sama dia gitu. Tapi dia sudah pensiun, sudah tidak ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan nanti dipertemukan Ibu ya suatu Iya, saat betul, insya betul, Allah. betul. Nah Ibu, selalu ada cerita yang menarik dan menginspirasi ya. Saya sangat suka cerita-cerita kehidupan yang penuh hikmah, apalagi disampaikan oleh sosok seperti Ibu yang bisa memaknainya dengan dalam, kemudian memberikan contoh penerapannya, itu sangat berarti. Dan itu menurut saya hal yang harus kita lakukan ketika memaknai Maulid Nabi. Betul. Kan Maulid Nabi itu kita menunjukkan rasa cinta, Ya. mengekspresikan bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti apa? Apakah I love you kan tidak cukup dengan itu kepada Rasulullah. Selain banyak mengucapkan dan melafalkan kalimat sholawat, tentu dengan kita selalu melakukan akhlak-akhlak terpuji yang meneladani Rasulullah SAW. Dan salah satunya adalah Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah adalah orang yang paling menebarkan kasih. Betul. Saya melihat sebetulnya contoh Rasulullah itu sebagai rahmatan lil alamin di situ sebetulnya buat saya pribadi memahami ajaran Islam itu menjadi lebih mudah. Saya bukan dibesarkan di lingkungan pesantren yang harus mengerti bahasa Arab, bahasa-bahasa yang lainnya, hukum-hukum. Buat saya nggak akan terkejar itu. Tapi lewat contoh-contoh itu, dan Rasulullah tuh sosok yang membumikan Al-Quran dengan sangat mudah gitu. Walaupun kita terpisah 1500 tahun, di sana contohnya berbeda, tapi spiritnya itu akan selalu kelihatan. Memuliakan tetangga, memenuhi hak tetangga, sangat mudah sebetulnya dari hal-hal kecil. Kalau yang saya rasakan sih Bu Iis, jangan bikin ribut gitu. Kalau sudah malam itu jangan setel, jangan ngaji terlalu keras gitu. Kenapa sih kita mengaji yang biasa saja terdengar oleh kita? Azan juga jangan terlalu keras. Kan kalau tidak salah saya pernah mendengar ada yang mempermasalahkan. Iya, Rasulullah kan pernah bilang jangan terlalu keras, kita tidak memanggil Tuhan yang tuli kan begitu. Menjadi indah begitu. Kegiatan ritual itu bisa tidak mengganggu orang lain begitu. Penuhi hak orang lain. Hak orang lain itu bisa jadi yang duduk di sebelah kita gitu. Contohnya begini, saya sudah terbiasa hidup di Jerman. Orang kalau mau ada diskusi atau misalkan acara diskusi dimulai, kalau ada orang berbicara, itu orang Jerman itu, Bu Is, kita biasa ngobrol gimana mau acara diskusi atau kita mau kuliah. Begitu orang pembicara masuk sudah otomatis diam. Masya Allah. HP sudah langsung dimatikan. Itu bagaimana mengajarkannya? Tapi ketika saya udah lama di sana, mohon maaf ya, saya bukan berarti sok Jerman pisan, enggak, sok Eropa enggak. Tapi saya terbiasa melihat kebiasaan orang Jerman itu, kalau ada orang yang berbicara, langsung diam. Walaupun itu otomatis ya. Walaupun ketika acara untuk itu belum dimulai, ngobrol ke kiri ke kanan, bawa kopinya, bawa tehnya begitu. Tapi begitu acara pembicara sudah mulai berjalan, sudah langsung diam. Tanpa harus dibicarakan, HP sudah dimatikan. Saya melihat ada sebuah acara di Jerman juga sih, di lingkungan konsulat Indonesia di Hamburg, masyarakat Indonesia. Saya tidak bermaksud sih, masyarakat Indonesia baik. Itu kita kedatangan pejabat dari Jakarta, Bapak dan Ibu pejabat. Di sana tuh moderator sudah membuka acara. Eta si bapak tamu-tamu agung teh, hayeuh wae Ibu. Saya tuh sudah mulai nggak tenang gitu. Yang nggak nyaman ya. Kok tidak dihargai itu moderator sudah bicara. Bahkan nama bapak itu disebut pun tidak diperhatikan sama bapak tidak itu. Nengok-nengok. Betul begitu. Saya tuh sampai terusik begitu. Kalau bapak ibu moderator itu menegur, dia punya hak gitu. Nyuluh keluar juga boleh begitu. Nah itu buat saya itu kebiasaan orang Indonesia di Eropa pun seperti itu. Terus yang lain, malu nggak Bu sebagai orang Indonesia? Sekali. Saya itu kalau tapi itu bagaimana ya mengajarkannya supaya misalnya gini, mohon maaf ya, saya menghadiri
misa di gereja ya, Betul, karena betul, diundang. betul. Begitu ada acara, semua simpan HP, ketika berdoa semuanya berdoa, tidak Betul. ada ini. Tapi kok kita kalau di masjid teh, ya ampun, sampai anak-anak tuh maksudnya kita tuh berdoa tuh gimana caranya supaya bisa berdoa sehusu mereka Itu ya? Apa dia. karena kita Itu keseringan dia, berdoa Bu. gitu? Saya tidak tahu. Mereka Saya mohon maaf. Ini seminggu pendapat sekali sekali. apa gimana? Ya, sekali lagi pendapat saya pribadi dan saya tidak dari pendekatan teologis. Sebagai pribadi saja begitu. Saya hanya mengambil satu perkataan Rasulullah dan sekian ribuan jutaan mutiara hikmah Hadis-hadisnya. dari beliau gitu. Penuhi hak orang lain. Ya. Dan itu kan bisa diterjemahkan dalam berbagai Iya. bentuknya gitu. Nah, ketika kita ribut, itu kan mengganggu orang lain, siapapun orang lain itu begitu. Jadi seharusnya pendidikan dasar untuk ajaran Islam itu bagaimana Ini tuh kita empati mengenal ya, ya, Bu. mengenal hak-hak kita dan hak orang lain. Kalau tidak salah ada dari Imam Ali Zainal Abidin itu yang Risalatul Huquq ya, risalah tentang hak-hak Ya, itu. ya. Itu tuh sebetulnya kalau menurut saya dasar sekali. Agama itu dilahirkan menurut saya agar hak manusia itu bisa ditempatkan sebagaimana mestinya. Soal lewat pendekatan kan makanya ajaran kalau kita secara ini saja, secara sederhana saja kalau kita baca Al-Quran dalam terjemahannya, Bu Is, itu kan lebih banyak ajaran-ajaran moral kan. Ya. Nggak terlalu sulit begitu loh. Kalau kita salah memahaminya dan kita ini memang masih belajar, saya punya keyakinan Allah akan memaafkan, mengampuni kita gitu. Tapi ajaran-ajaran moral itu kan jelas begitu, bisa difahami. Mau dibikin sekreativitas apapun kan tidak akan keluar dari jalur gitu kalau menurut saya. Itu hak orang lain tuh kalau bisa kita dahulukan begitu. Karena saya punya keyakinan ketika hak orang lain untuk mengasihi saja. Ketika kita mengasihi orang lain, yakinlah bahwa kita akan mendapat balasan bukan dari orang lain, dari Allah. Dari Allah. Amin. Dibayar itu. Allah itu tidak pernah tidak menepati janji begitu. Ketika Allah kita nggak pernah salah, nggak pernah tidak pernah tertukar, salah nggak gitu. pernah. Kalau Masya kita Allah. yakin itu, ya jangan berprasangka salah pada Allah gitu. Jangan menilai salah pada Allah gitu. Ketika kita memenuhi hak orang lain, seandainya orang lain itu tidak memenuhi hak kita, Allah akan memenuhi hak kita. Sekarang kaitkan saja sebenarnya dengan Allah gitu. Dan yang sederhana sehari-hari saja. Ketika kita bicara terlalu keras, ada orang lain terganggu nggak orang lain. Nah, ketika kita tiap hari melatih kepekaan itu, saya yakin seolah kita akan semakin peka. Gitu. Ketika kita hanya memahami ajaran Islam, ketika kita mempelajari Quran, kita mendengar dari tausiah, itu kan sebetulnya miniatur daripada ajaran Islam. Selebihnya kan kita ke kehidupan kita sehari-hari. Ada nggak yang bisa kita bawa gitu. Dan sebetulnya dasarnya itu adalah kasih itu. Rahmatan lil alamin itu sebetulnya kalau menurut saya akhlak Rasulullah yang seperti itu sudah rangkuman dari seluruh ajaran Islam itu sendiri. Oke. Nah, Ibu, ini tentang kita selalu menebar kasih, tak pilih-pilih. Ada nggak satu sumber dari Al-Quran atau dari hadis yang jadi pegangan Ibu dalam Ibu menerapkan keseharian Ibu ya? Pertama tadi itu bahwa Rasulullah itu dihadirkan ke dunia sebagai rahmatan lil alamin. Udah mendengar kata-katanya saja udah sejuk ya gitu. Ditambah dari penjelasan ulama dari berbagai mazhab pun itu tidak bertentangan. Yang kedua, saya membaca ayat kedua dari Quran surat Thaha. Ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Al-Qur'an itu diturunkan bukan, ini terjemahan sederhana saja yang saya pahami, bukan untuk mempersulit hidup kita. Islam kita jalani jangan sampai mempersulit hidup kita. Tapi bukan berarti kita permudah dengan cara-cara kita begitu. Artinya dimanapun itu akan mudah, jangan mempersulit begitu. Saya harus selalu masuk ke lingkungan baru, seperti contohnya lingkungan tetangga baru gitu. Kalau sayanya baik, mudahkan semuanya dengan tetangga dan sebagainya. Ketika kitanya baik,
kita akan dapat baik. Ya. Tapi ada juga tetangga yang nggak mau saya memberikan salam, enggak, ya sudah, Ada tidak juga. apa-apa, ada juga begitu. Yang Biasanya penting dari kita sudah memenuhi haknya ya. betul begitu. Pokoknya dipermudah saja di Iya. lingkungan manapun kita permudah begitu. Saya coba terapkan ajaran dari Al-Quran itu dalam situasi kehidupan saya supaya mengurangi ya beban stres gitu. Kok begini sih, kok begitu? Koknya itu kita kurangi terus-terusan begitu. Ya. Itu sih sebetulnya. Karena ya seperti tadi saya bilang, para pemirsa Seroja TV, saya ini hanya orang biasa, berdoa pun dengan doa orang biasa, harapan pun harapan orang biasa. Yang paling penting, harapan saya sebagai orang biasa itu Allah memahami saya, mengampuni saya, dan pada akhirnya selalu disayangi oleh Allah apapun Amin. bentuknya kan begitu. Masalah saya berada di derajat yang mana itu bukan apa ya, bukan otoritas saya. Oke. Rasanya ketika saya menempatkan diri sebagai orang biasa, saya tidak bisa dekat dengan lingkungan Islami, ada pengajian, ada belajar bahasa Arab seperti ibu-ibu di Fatimiyah, ya nggak apa-apa gitu. Iya. Saya memang berada di lingkungan yang jauh seperti itu. Ambil saja hikmahnya. Saya jadi pendengar. Saya dengar siaran-siaran Seroja TV. Oh begitu, oh begitu. Ambil manfaat. Selalu ada mutiara hikmah dari setiap pembicaraan Betul, ya, Bu, ya. betul. Siapkan telinga kita untuk mendengar. Sebetulnya seringkali kita lupa, Bu Is. Kita selalu ingin tampil bagus berbicara ya. Berkomunikasi itu komunikasi yang baik itu ketika orang enak kalau bicara ya. Sebetulnya keliru, bukan hanya itu. Menjadi pendengar. Supaya kita tidak menjadi pendengar itu seksama kita dengarkan. Ya. Logika insaniah kita harus bisa memilah, dan kita tidak terpancing untuk menerima berita-berita hoax ya gitu kan, ketika kita menjadi pendengar sebetulnya. Jadi harus seimbang gitu. Di situ sebetulnya kalau kita terbiasa dengan konsep kasih tak pilih-pilih, itu kan berpikir positif juga. Berpikir positif berarti berpikir kritis. Kadang-kadang ini bukan dari orang Islam, berarti sudah ada prasangka. Seperti itu. Padahal sudah memberi batasan. Betul. Padahal kalau kita kembalikan, memangnya Allah pilih-pilih untuk menebarkan kasih sayangnya di dunia ini kan tidak. Kenapa kok malah kita yang membatasi gitu. Itu sebetulnya begitu. Masya Allah ya, barusan ada kalimat yang membuat saya merinding sebenarnya Ibu ya, dengan Ibu bilang mendengarkan. Kadang kita menjadi orang yang berbicara kan satu arah ya. Betul. Tapi orang yang mendengarkan mendapatkan banyak hal dari banyak yang berbicara. Justru yang mendengarkan ini nanti yang akan mendapat ilmu paling banyak ya Bu ya. Sebenarnya. Masya Allah. Gitu. Jadi saya pernah waktu itu mengusulkan, kan saya masuk di kegiatan ibu-ibu Dharma Wanita di Hamburg itu. Jadi Dharma Wanita itu kalau di sana hanya untuk istri ASN ya. Karena di sana ASN-nya hanya istri-istri diplomat. Jadi ada bukan kekhususan, ada keistimewaan lain bahwa masyarakat pun bisa bergabung. Saya tuh kebetulan salah satu pengurus ibu-ibu Dharma Wanita yang bukan dari kalangan istri pegawai ASN. Bukan ASN. Dan saya sengaja lebih memilih untuk merekatkan silaturahmi ibu-ibu Indonesia yang ada di sana. Saya tidak mau yang berbasis keagamaan gitu. Kadang-kadang keagamaan kan memang ada di sana, ikatan masyarakat Katoliknya ada, masyarakat Protestannya, masyarakat Islam, ya tidak apa-apa, karena mereka juga punya hak untuk berada dalam lingkungan yang homogen. Saya lebih memilih di masyarakat yang heterogen seperti itu, supaya kita kesadaran sebagai keluarga Indonesia ya, yang jauh dari luar, dari tanah air begitu. Nah, itu ada, kalau kita kumpul sebulan sekali, ya itu dia. Di sana ada yang berbicara, di sini pun ada kelompok diskusi dengan tema masing-masing. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang nggak sabar. Kalau saya nggak sampai seperti itu. Akhirnya kita punya ide, kita harus panggil orang yang memang ahli di bidangnya. Gimana sih melatih untuk punya
keterampilan untuk mendengar gitu. Mhm. Bukan hanya keterampilan bicara. Selama ini sudah agak salah, nggak seimbang ya gitu. Belajar mendengar. Ya itu kembali belajar menyukai apa yang dikatakan orang. Iya. Tapi nggak apa-apa, nggak bermanfaat, dengarkan. Sabar kan kita mendengarkan. Mhm. Ya, kalau ditarik ke kasih tak pilih-pilih, ya di situ juga masuk kan. Ketika orang yang sedang berbicara, aduh ngebosenin, itu aja, nggak apa-apa, belajar sampai selesai. Di situ sebenarnya sedang Ya, dilatih ya. teknik Walaupun untuk kita mendengar. kadang merasa aku udah tahu. Itu sebetulnya penghambat keterampilan mendengar kita Mendengarkan. untuk diasah Ya, gitu ya. gitu. Dan penghalang besar untuk kita menjadi pendengar yang baik itu adalah ketika kita sudah mulai berprasangka tidak baik pada orangnya Ya, gitu. pertama berprasangka, kemudian merasa diri lebih baik. Dan itu sangat jauh dari konsep kasih tak pilih-pilih Ya, ya. itu, Masya berada di Allah. luar itu begitu. Aduh, maafkan diri ini. Kadang masih pilih-pilih majelis, masih pilih-pilih kegiatan. Saya nggak ikut ini kadang karena merasa punya aktivitas lain. Iya. Mudah-mudahan nanti dengan inspirasi dari Bu Ida ini kita semuanya bisa lebih sering lagi untuk bisa mendengar apapun siapapun dari berbagai sumber. Betul. Fenomena kasih itu para pemirsa Seroja itu ditaburkan Allah itu dari mulai matahari terbit sampai terbenam itu di mana saja. Iya. Ketika kita pergi ke pasar, ketika kita sedang belanja di tukang sayur, itu sebetulnya Allah sedang memberikan lapangan untuk belajar. Iya, iya. Sekolah buat kita. Kasih itu ada di mana-mana. Kita Hmm. bisa lihat, oh ibu itu di pagi sudah berusaha, kita mungkin masih tidur, dia sudah udah. menyiapkan jualannya. Kita belajar mengasihi orang-orang barangkali yang tidak seberuntung kita. Tapi kita juga belajar bahwa dia orang kuat, dia bisa seperti itu. Jadi apa ya, untuk menumbuhkan kasih sayang itu supaya kita bisa Rasulullah sudah jelas menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita paling tidak menjadi rahmat bagi sekeliling kita yang dekat dengan kita. Belajar berpikir positif. Begitu matahari terbit sampai matahari terbenam, disitulah mulai kita belajar. Iya. Seperti itu. Dan menebar kasih itu sepanjang hayat ya Bu ya. Betul. Dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, kita harus selalu menebar kebaikan, menebar kasih tak pilih-pilih. Betul. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, teladan kita semuanya. Kalau kita mengikuti riwayat atau sejarah hidup Rasulullah dan para aimah ya, waduh luar biasa itu. Mereka tuh mendahulukan orang lain gitu. Kenapa? Karena mereka tuh lebih mencintai orang lain daripada dirinya sendiri. Mereka nggak pernah memikirkan diri sendiri. Terlalu jauh bagi kita untuk bisa seperti mereka. Tapi mereka adalah sumber inspirasi. Pengikut Ahlul Bait itu seharusnya adalah orang-orang yang berada di barisan pertama untuk menebarkan kasih sayang sebetulnya. Di atas yang lainnya. Tidak akan dihitung ilmunya seberapa apa, biarlah Allah yang menilai. Tapi siapa yang berbuat lebih baik lebih banyak kan gitu. Dari hal-hal yang sederhana gitu. Saya itu selalu kalau membaca kisah-kisah Rasulullah, Ahlul Bait, Nabi itu, kata pertama yang muncul itu adalah kasih. Kasih, betul. Nggak ada kebencian, nggak ada kemarahan, nggak ada kata-kata yang buruk begitu. Kita lihat aja kalimat-kalimatnya semua indah begitu. Dan ayat pertama dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Anak saya itu hanya bisa memahami Al-Quran kalau terjemahan bahasa Jerman ya. Kita suka berdiskusi. Anak saya kalau pergi kemana-mana, di koper itu selalu ada Quran dengan terjemahan bahasa Jerman. Aku tidak bisa membaca dengan lancar bahasa Jerman, bahasa Arabnya. Tapi kan ini bahasa Jermannya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu Inna des Gottes Barmherzige und Gnädige. Itu dalam bahasa Jerman itu Barmherzige itu kasih sayang yang luar biasa. Sudah lebih dalam daripada Liebe, daripada love itu. Makanya ketika anak saya membaca terjemahannya, siapapun yang membaca dalam terjemahan bahasa Jerman itu, kalau kita maha pengasih dan maha penyayang, itu kalau dalam bahasa Jerman itu sudah tingkatan paling dalam untuk arti kasih sayang itu. Barmherzige, ke pengasih dan penyayang, Gnädige, itu sudah
bener-bener deep love lah begitu Ya, ya, istilahnya begitu. Itu akan lebih terasa justru. Saya merasakan bahasa Indonesia kurang kaya dalam menerjemahkan. Mm, Masya Allah ya, ketika diterjemahkan dalam bahasa lain, Iya, kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu memiliki makna yang sangat dalam. dalam. Ar-Rahman Ar-Rahim itu berkasih sayang itu lebih luas, lebih dalam Jadi dari di dalamnya itu cinta. kasih sayang itu ada pengorbanan, ada Hmm, pemberian yang lebih besar untuk ya, orang lain. Itu ada bamhersi gitu. Dan memang sifat Allah kan begitu ya, gitu. ya. Kalau sekali lagi ini pendapat saya, kalau misalkan Maha Pengasih dan Penyayang, kita juga bisa menyayangi kan, Mhm, menyayangi anak kita karena dari kasih penyayang ya. gitu. Tapi bamhersi itu hanya untuk Allah. Makanya terjemahannya itu bukan liebe, sudah Hmm, bamhersik und Gnade. Sudah dibedakan penggunaan kata-katanya juga begitu. oke. Dan ketika anak saya membacakan ini beda ya mama, kata, kenapa di dalam bahasa Indonesia hanya pengasih dan penyayang Penyayang. katanya gitu. Oh, Itu mah kalau bahasa terlalu Jerman artinya pengasih dan penyayang itu sebetulnya sama kasih sayang ya, tapi ya. lebih lebih apa ya, permukaan aja gitu. Hmm, Kalau sudah masih masih permukaan, ya, kalau itu itu hanya lebih hubungan dalam. sama manusia. Oh, Tapi seperti anak saya pernah bilang, ya, tidak pantas itu kalau pengasih dan penyayang untuk Allah. Harus lebih dari itu. ya, Kalau sifat Allah. Makanya dalam bahasa Jerman itu barmherzige und gnädige. ya, ya. Itu kalau sudah mendengar kata itu memang hanya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan, Allah. oke. Gitu. Jadi kalau kita sudah memberikan kasih kepada Tuhan, maka tidak seberapa kasih kita kepada manusia ya, Masya Allah. Nah, Ibu, ini nggak terasa loh Bu, ngobrol tuh betah banget deh kalau ngobrol sama Ibu, Masya Allah ya. Tapi kita terbatas oleh waktu. Betul, Sahabat betul. Seroja TV, Ya. mari didoakan semoga nanti Bu Ida mampir lagi ke Indonesia, mampir Iya. lagi ke studio Seroja TV dan bisa membahas berbagai macam makna-makna yang luar biasa. Nah, hari ini kita mengambil tema menebar kasih tak pilih kasih, meneladani rahmatan lil alamin Rasulullah SAW dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, sukacita dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu, ada yang mau Ibu sampaikan kepada sahabat Seroja TV, bagaimana tips atau hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kita tuh terbiasa untuk selalu menebar kasih. Eh, Jangan terlalu menuntut banyak ya Ya, ya, pada orang lain. Kalau bisa sesederhana apapun, dahulukan orang lain. ya. Pikirkan orang lain, termasuk ketika ada orang bicara. Mhm. Kita mau bicara sendiri, mau ngobrol, apakah kita termasuk memikirkan dia? Ya, Gitu. Dan itu sebetulnya termasuk menyayangi orang lain juga. ya, ya. Sekarang kita mulai dari hal-hal sederhana sebetulnya. Karena seperti tadi saya bilang, saya ini cuman orang biasa, memahami ajaran Islam juga dengan kemampuan saya gitu. Ya. Karena Al-Quran itu mudah difahami, ya kita Mhm. mulai dengan hal-hal yang mudah gitu. Saya prinsip hidup saya tuh mengalir mudah, tapi berusaha untuk menyayangi orang ya. Ya. Berusaha untuk menyayangi orang. Orang Jerman itu punya prinsip eh, ein Lächeln gitu. Sebuah senyuman, please. Ya. Just smiling gitu. Itu kebiasaan orang Jerman. Orang Jerman tuh kalau ketemu seperti kita Mhm. ketemu nggak kenal juga. Moi moi, artinya morgen, good morning gitu di Ya. jalan gitu. Kita juga membalasnya, padahal kenal juga enggak Enggak, gitu. ya, oke. Nah itu hal-hal yang saya juga dapat. Kok dia ringan aja begitu ya. Halo, selamat pagi gitu. Ya, ya, Ketemu ya. di mana atau Mahlzeit kalau saatnya makan siang. Selamat siang, selamat makan. Padahal kita lagi nggak makan Makan. begitu. Tapi pasti makan. Ya begitu. Itu padahal dia juga tidak mengharapkan balasan dari Ya, kita gitu. oke. Karena kalau orang lain bisa Soalnya seramah itu, kenapa menyapa kita juga sambil jalan ya, betul gitu. kita Halo, moi moi kan ada gitu. Nah itu Masya saya Allah. jadi ingat, oh iya ya, berkasih sayang itu mudah sebetulnya dari hal-hal kecil. Iya. Kalau misalkan tidak cocok dengan budaya kita yang seperti itu, ya nggak harus sih, tapi paling Iya, tidak iya. ungguk begitu ya, Iya, gitu. senyum. Iya senyum begitu. Membalas. Itu. Oke. Nah, baik sahabat Seroja TV, ini pembahasan yang sangat menarik dan menginspirasi saya juga. Jadi banyak
memberikan ini ya Bu ya, inspirasi kepada saya, juga mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada sahabat Roja TV, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari, bahwa menjadi manusia muslim yang sejati adalah dengan selalu meneladani akhlak-akhlak Rasulullah SAW yang dimulai dengan menebar kasih, tak pilih-pilih. Sebagaimana Rasulullah yang rahmatan lil alamin, yang tidak pernah pilih kasih, tidak pernah membagi-bagi, juga tidak pernah membatasi, Betul. selalu memberikan kasih kepada semuanya, dan Rasulullah SAW selalu tersenyum. Makanya kita semuanya mari bersama-sama menebar senyum sang Nabi. Oke. Dari pembahasan tadi yang disampaikan oleh Ibu Ida, saya mencatat nih dan merangkum untuk sahabat Roja TV bahwa di antara hal-hal yang bisa kita lakukan dalam menebar kasih, diantaranya kita ketika berbuat baik tulus, tidak mengharap balasan, Betul. kemudian menahan diri, ya, kemudian memaklumi orang lain dan berprasangka baik. Gitu. Salah satunya dengan memenuhi hak tetangga, dengan memenuhi hak orang lain, dan kita selalu memikirkan orang lain, dan ketika kita melakukan sesuatu berpikir bagaimana jika kita mengalaminya, itu ya Bu ya. Masya Allah. Kepekaan itu Iya, terlatih ya. peka Dan itu. hal-hal seperti itu kalau sudah terbangun, kalau menurut saya obat masalah-masalah stres itu kan hilang. Iya, ya, dan Masya Allah ya Bu ya, saya sendiri merasakan ketika menghadapi anak-anak, kalau kitanya tulus, anak-anak merasakan ketulusan kita, itu Betul. akan lebih mudah Betul. bondingnya. Betul. Tapi kalau kita tidak tulus, orang yang menjadi lawan kita atau yang mendapatkan perlakuan dari kita tuh bisa sangat merasakan mana yang tulus, mana yang pura-pura, Iya. mana yang ingin dapat balasan, itu sangat terasa. Betul ya. Oh iya, ada satu hal penting, saya lupa menyampaikannya. Beberapa detik saja. Anak saya itu pernah bilang, kenapa sih kalau aku sudah berbuat baik, kenapa aku dapat yang tidak baik dan sebagainya. Artinya bukan tidak boleh dia punya pikiran seperti itu, tapi mungkin energi konflik itu kita ubah supaya bisa lebih nyaman ya. Konflik ketika kita sudah berbuat baik pada orang lain, tersenyum, mengasihi orang lain, bukan berarti tidak akan ada konflik. Konflik itu pasti akan terjadi. Tapi bagaimana mengubah energi konflik itu, kita tekan lewat waktu, saling pengertian. Kalau memang masih bisa dibicarakan, kalau cukup didiamkan ya sudah, tidak apa-apa. Artinya berusaha untuk menumbuhkan sikap kasih tak pilih-pilih itu juga bukan menghilangkan konflik yang ada, tapi bisa mengurangi. Jadi potensi konflik kita akan berkurang ya, begitu. Tapi tentang konsep diam ya Bu ya, itu tuh sangat diajarkan dan pernah juga dibahas di Nahjul Balaghah, bagaimana kita kalau mau berbicara kepada orang lain itu tahan beberapa menit, dihitung. Kalau bicara dengan orang yang lebih tua hitungannya lebih banyak, pada yang lebih kecil juga ada hitungannya, supaya ketika kita mau membalas perkataan itu dipikir dulu. Nah, jadi ada jeda dan diam itu, sambil diam tuh sambil pikir, oh kita kalau melakukan itu kira-kira orang lain bagaimana ya, begitu. Dan itu membuat kita lebih enak, karena kalau kita terlanjur sudah terucap kata-kata negatif, terlanjur sudah dilakukan hal negatif, perbuatan yang tidak baik, itu tidak bisa kita tarik lagi. Masya Allah. Saya teringat ucapan seorang mullah dalam satu tausiah Ramadan di Masjid Imam Ali yang sekarang sudah ditutup itu kalau Ramadan itu mendatangkan mullah dari Iran ya. Kami mendengarkannya sudah dalam bentuk diterjemahkan oleh penerjemah. Kita dipakai head voice karena kita nggak mengerti bahasa Persia. Itu ada satu perkataan, beliau itu mengatakan, sampai sekarang saya masih ingat, lidah kita itu seperti gunting, dan kita ini tidak seperti penjahit pakaian.
Ketika Kalau kita sudah memegang gunting, kalau kita tidak dengan berpikir dulu Baik. ketika sudah memotong Iya, pakaian, sudah tidak bisa diubah kembali. Karena itu betul. berpikirlah sebelum bicara. Karena lidah kita seperti gunting akan memotong kain. Dan Mhm. ketika Kalau sudah silaturahmi itu terusak karena ucapan kita, itu kan kain itu ibarat silaturahmi mhm. di antara kita. Beliau itu pernah menyatakan. Jadi Kalau sudah terpotong sudah susah 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 dihubung lagi. lagi. Ketika mau tetap ada bekasnya Iya, gitu. apalagi salah potong ya Bapak Ibu. Yang penjahit pasti tahu. Salah potong. Salah potong mau ngebalikinnya, aduh bagaimana ini salah Betul. pola. Iya, Masya Allah Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini sebenarnya sangat ingin terus ngobrol, terus diskusi, terus berbincang, dan sahabat Roja TV mudah-mudahan bisa ikut menyimak dan mendengarkan, karena manfaat dari mendengarkan tadi dibahas juga oleh Ibu Ida luar biasa. Semoga kita bisa belajar untuk menjadi pendengar yang baik, kemudian ketika berbicara menjadi orang yang mengeluarkan kata-kata yang baik, tentu saja dengan dasar niat kita selalu menebar kasih. Karena dengan niat kita menebar kasih, segala sesuatunya selalu kita pikirkan ya Bu ya. Jangan sampai ada yang terluka, Betul. ada yang sampai Iya. ada yang Iya. tersinggung. Orang yang menebar kasih selalu mempertimbangkan banyak hal. Saya juga minta maaf kepada kepada Wiis, pemirsa Seroja. Barangkali tadi setelah obrolan, saya sempat menjadi penjahit yang salah gunting. Masya Salah Allah. potong dengan menggunakan gunting gitu. Saya mohon Iya. maaf yang sebesar-besarnya. Iya, sahabat Roja TV, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW. Sudah 1446 tahun Hijriah, dan kita sudah merayakan Maulid Rasulullah berapa kali. Nah, setiap kita merayakan Maulid Nabi, apa yang sudah kita persembahkan sebagai hadiah Rasulullah? Tentu Rasulullah hanya mengharapkan dan menginginkan kita menjadi muslim yang berakhlakul karimah. Nah, dari obrolan kita hari ini semoga menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Salah satu akhlakul karimah yang kita bisa teladani dari Rasulullah adalah dengan menebar kasih tak pilih-pilih. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semuanya, dan kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan bisa mendapatkan kasih sayang Allah, juga syafaat Rasulullah dengan selalu menebar kasih tak pilih-pilih. Insya Allah pasti Tuhan selalu memberikan yang terbaik setiap kita melakukan hal baik. Betul. Dan Rasulullah semoga selalu tersenyum dengan cinta yang kita berikan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, terima kasih banyak sudah hadir. Saya juga terima Sudah kasih. banyak memberikan inspirasi dan juga kisah-kisah yang luar biasa. Semoga datang lagi ke Indonesia, mampir lagi ke Seroja TV. Saya juga sering nonton Seroja TV kok. Iya, Alhamdulillah pemirsa dengan setia dong. Ini Ada karena tema sering ini, mendengarkan, jadi Masya Allah hari ini saya bisa semakin ini. kenal ada tema apa, walaupun istilahnya sudah beda waktu. Iya, iya. Saya lihat nanti saya save kalau saya punya waktu istirahat, pulang kerja atau Iya. weekend, saya dengarkan Betul, begitu. betul. Kita bersyukur ya di era digital ini Betul, bisa Ibu, didekatkan. bisa gitu. didekatkan, bisa menyimak kapan saja. Ketika saat ini tidak bisa langsung, bisa ada waktu yang lain. Betul. Masya Allah, kita juga mendapatkan manfaat dari perkembangan zaman ya Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik sahabat Seroja TV, mari kita akhiri perbincangan sore serunya obrolan Wanuja pada sore hari ini dengan mengirimkan doa untuk guru-guru kita, keluarga kita, almarhumin semuanya, dan khusus untuk Ibu Ida. Semoga selalu diberikan kesehatan, Terima kasih. diberikan umur panjang, diberikan kesempatan untuk kembali ke sini Iya. lagi. Kak, Dan saya akan pulang tanggal 9 Oktober nanti. kembali ke Jerman. Iya. Cuti saya sudah habis, anak saya juga masuk kuliah Iya, lagi. iya. Gitu. Lagi liburan ini ya. Kebetulan pas sama liburan Iya, kuliah anak saya dengan cuti kerja Iya. saya.
Terima Nanti kasih Ibu udah memberi sama-sama. kabar bahwa lagi ada di Indonesia. Saya akan beri kabar kalau saya di Insya Indonesia. Allah ya. Tapi tahun ini cutinya sudah habis. Alhamdulillah nanti mudah-mudahan kita semua bisa berkesempatan ke rumah Bu Ida di Jerman. Mangga Amin ya rabbal diantos. alamin. Diantos siapa yang mau datang ke Ya, sana. insya Allah. Mudah-mudahan doain Ibu ya. Ya, insya Allah. Baik sahabat Seroja TV, terima kasih atas segala perhatian. Kemudian terima kasih telah menyimak tayangan Seroja TV pada sore hari ini. Spesial Maulid Nabi dengan tema menebar kasih tak pilih-pilih, meneladani akhlak terpuji Rasulullah rahmatan lil alamin. Saya sebagai host dan juga Ibu Ida, kami memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.